Hah. Nah, teman-teman, di sini saya punya komponen untuk dirakit ya. Tapi rasanya untuk konten kali ini ya, rasa mendang-mending tuh meronta-ronta tuh keras banget gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Apakah mungkin dari spek yang dipakainya atau apalah ya. Jadi saya agak males juga gitu mau rakit PC yang di sini, males juga gitu ya. Rakit atau jangan ya? Karena kurang serak aja di hati gitu dengan komponen-komponen yang bakalan dipakai di sini. Ya udahlah, nggak usah dirakit ya, simpen aja lah. Tapi karena komponennya udah ada di sini, ya udah kita langsung saja rakit ya si PC-nya. Siapa tahu nanti teman-teman mau PC-nya saya jual aja gitu ya. Ya udah, kita langsung saja gas ke proses rakit PC-nya sekaligus ya. Seperti biasa, nanti saya akan tes PC-nya, tes game, tes benchmark, tes render, live streaming, dan lain-lain. Gimana performanya? Mantap atau tidak? Kita akan buktikan di sini. Oke? Sekarang kita langsung saja rakit PC-nya. Let's go! Oke, kita langsung saja kenalan ke komponennya. Walaupun hati ini masih kurang serak ya. Nggak apa-apa. Mulai dari prosesornya. Nah, ini saya menggunakan Ryzen 7 5800X. Punya 8 core 16 thread. Masih menggunakan arsitektur Zen 3 dengan kode name Firmer. Dia tuh harganya masih 4 jutaan ya. Terus suhunya lumayan agak sedikit hot ya, agak panas. Kenapa nggak beli Ryzen 7 5600 aja ya? Teknologinya udah modern, harganya lebih murah, suhunya lebih adem, performanya jauh lebih kenceng. Ya nggak jauh-jauh amat lah ya, lebih kenceng sedikit lah ya. Terus teknologinya juga udah modern, udah support memori RAM DDR5 gitu ya. Ya mungkin ini salah satunya ya. Ryzen 7 5800 menurut saya sih kurang pas aja ya di harga 4 jutaan. Mending langsung sekalian ke Ryzen 5 7600 yang punya teknologi baru gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya tancapkan. Terus untuk motherboardnya di sini saya menggunakan ASRock B550 Phantom Gaming Riptide. Harganya ini 2,2 jutaan. Ya memang ya soketnya AM4. Terus VRM-nya juga lumayan cukup bagus lah. Siapa tahu nanti mau overclock si 5800X-nya, VRM-nya ini masih tetap sanggup atau masih tangguh lah ya. Terus dukungan estetika lain seperti pin RGB udah banyak, pin RGB-nya udah ada, untuk port I/O-nya udah lengkap ya, ada USB untuk Type-C, USB 3 Gen 2 ya. Dukungan NVMe juga udah mendukung NVMe Gen 4. Jadi udah pas lah ya. B550 Riptide ini ditancapkan Ryzen 7 5800X. Terus untuk memori RAM-nya, nah karena di sini masih menggunakan DDR4, jadi saya pakai XPG Spectric D45G 2x8 GB. Ini 3600 MHz. Tentunya nanti kalau misalkan mau overclock ya tinggal di overclock aja. Kalau misalkan kalian nih ya nanti mau ngikutin rakitan seperti ini juga ya boleh-boleh aja gitu, bebas itu ya. Mau overclock ke 4000 MHz tentunya ini masih bisa. Asal kalian pinter aja overclock, gas bisa aja ya. Terus untuk storage-nya, nah tentunya di sini saya pakai XPG S70. Ini udah support PCIe Gen 4. Untuk memaksimalkan si komponen motherboardnya, prosesornya udah support Gen 4. Speednya juga udah kenceng ya di 7000 MB/s. Harganya juga 1 jutaan, bahkan ada yang jual 900 ribuan kurang lebih lah ya. Performanya udah kenceng, harganya siap diadu dengan pesaingnya. Nah kalau misalkan NVMe-nya saya setuju lah pakai XPG S70 ya. Terus untuk bentar teman-teman, saya naikin dulu si PC-nya karena ya memang ini udah saya rakit aja gitu ya, supaya kalian bisa lihat langsung penampakannya. Oke, wih mantap kan ya. Oke, lanjut ke komponennya. Tadi sampai NVMe ya, sekarang kita masuk ke GPU. Nah, GPU-nya di sini saya pakai RTX 3070 ya, 8 GB 256 bit GDDR6. Pastinya ada yang mending lagi ya, mending RTX 4060 Ti aja Bang. Teknologinya udah baru ya, udah support DLSS 3 juga gitu ya. Kalau ini kan ya teknologinya udah beberapa tahun ke belakang gitu ya. Ya pokoknya banyak mending lah ya. Yang penting RTX 3070 di sini itu juga masih tetap siap diandalkan. Nanti kita akan tes ya. Lanjut untuk power supply-nya. Nah, di sini saya pakai power supply dari
Montech Century G5 750 watt 80 plus gold. Kalau untuk power supply-nya saya setuju banget nih pakai power supply ini. Power supply ini tuh udah modern, udah memenuhi spek Intel 3.0. Terus power supply ini juga bisa menahan 2 kali konsumsi daya full atau 2 kali lonjakan seluruh sistemnya. Kita nggak tahu kan, kadang ada arus listrik di rumah ya, ada kendala atau apapun lah gitu ya, yang bisa mengakibatkan lonjakan listrik besar secara tiba-tiba. Nah, power supply ini bisa menahan lonjakan-lonjakan yang tidak terduga seperti itu. Ya, amit-amit juga ya. Siapa tahu nanti di rumah gitu ada lonjakan besar gitu kan. Nanti terjadi sesuatu ke komponen yang harganya cukup mahal ini kan jadi beresiko. Tapi si power supply ini udah punya teknologi barunya supaya bisa menahan lonjakan-lonjakan yang besar yang tidak terduga seperti itu. Terus power supply ini juga udah support PCIe 5.0 dengan konektor 12 pihak powernya ya. Kabelnya ini bisa menahan up to 450 watt. Nah, karena tertera di kabel modularnya tuh itu kan. Si power supply ini tuh full modular. Jadi si kabelnya bisa dilepas pasang, bisa sesuaikan dengan kebutuhan mana yang mau dipakai atau mana yang nggak mau dipakai. Kita bisa simpan. Terus siapa tahu nanti mau upgrade ke GPU modern yang pakai konektor 12 pihak power ya, colokannya yang 12 pihak power. Siapa tahu nantinya punya duit ke RTX 4070, 4080 gitu ya. Nah, si pin konektornya ini udah support PCIe 5.0 atau 12 pihak power. Jadi power supply ini udah ada kabelnya ya. Nanti ketika mau upgrade GPU ya tinggal tancap aja, nggak usah ganti si power supply-nya. Kalau urusan kapasitor mah ya udah nggak diragukan lagi ya. Dia tuh pakai kapasitor high quality dari Jepang, terus proteksinya lengkap dan punya garansi 5 tahun. Nah, ini ya didistribusikan oleh PT DTG. Ini PT DTG udah lama banget lah ya. Jadi barang-barangnya memang benar-benar bisa dipercaya lah. Seperti kayak Corsair lah gitu ya. Kan dipegang oleh distributor si DTG ini. Oke, terus untuk casing, kalau dari tampangnya di sini saya nggak panjang lebar jelasin lah ya. Kalian bisa lihat sendiri tampilannya ini udah modern, elegan gitu ya, terus cantik lah gitu ya, udah kelihatan banget. Yang saya pengen komentarin di sini tuh airflow-nya. Ini ada 3 intake ya, dari samping kiri 2, dari bawah 1, dan exhaust-nya ini 1 dari belakang. Terus di sini saya tambahkan exhaust dari 3 fan radiator. Nah, terus untuk 2 fan ini posisinya tuh untuk intake. Jadi menarik udara segar dari luar masuk ke dalam. Terus ditambah dari ini juga ya. Terus yang keduanya dari build quality-nya. Nah, ini bahannya tuh SPCC, lumayan cukup tebal. Nah, meskipun di sini ada bolong-bolongnya, biasanya kan kalau misalkan banyak bolong-bolong itu kerasa ringkih. Tapi kalau ini lumayan cukup keras ya. Ya, bolong-bolong seperti ini bisa menambah udara segar lebih banyak masuk ya, yang bisa dihembuskan ke dalam dibantu oleh si fan gitu ya. Terus di bagian di sini juga bolong-bolong ya, tentunya ini untuk bisa menambah udara segar ya, tertarik oleh si fan ini masuk ke dalam. Untuk airflow kayaknya ini udah sangat ideal. Kita akan buktikan nanti di pengujian apakah memang benar bagus atau tidak ya. Oh ya, tambahannya di sini tuh ada bracket vertikalnya, tapi harus beli terpisah ya. Kalau misalkan kalian mau pasangkan GPU vertikal, ini bisa aja pakai casing ini. Tapi ya risernya, terus bracketnya harus beli terpisah gitu. Terakhir untuk AIO water cooler, di sini saya pakai Deepcool Crystal ya, 360X ARGB. Ya, lumayan untuk bisa menahan panas si 5800X-nya ya. Jadi saya pasangkan radiator AIO water cooler 360 supaya bisa menahan panas prosesornya, karena prosesor ini lumayan agak panas lah ya. Yaudah, kita langsung saja tes ya, semuanya udah ya. Total keseluruhannya ini memang nggak murah ya, 19 jutaan ya, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian mau, silahkan ambil nih PC-nya ya. Sekarang kita akan lanjut ke pengujian si PC-nya, bagaimana performanya, suhunya, wattnya, dan lain-lain. Kita akan tes sekarang. Let's go. Oke, pengujian pertama di sini ada game Apex Legends. Resolusi 1080p, presetnya high, FPS di atas 200-an. Dan smooth banget ya pergerakannya. Suhu GPU di 70 derajat Celciusan, begitu juga suhu prosesor. Ya naik-naik lebih dikit lah ya. Total keseluruhan untuk konsumsi PC-nya kalian bisa lihat di pojokan tuh ya. Saya simpan wattmeternya. Lalu di sini saya naikkan resolusi ke 1440p ya, untuk si Apex Legends. Presetnya sama seperti tadi. Rata-rata FPS-nya ya turun ya 180-an. Tapi detail game ini semakin detail karena resolusi semakin tinggi ya. Ditambah lagi, wah, kalau misalkan kita pakai monitor yang punya refresh rate tinggi, kayaknya ini lebih enak aja mainin di resolusi 1440p gitu ya. Lanjut game kedua ada Death Stranding.
Pertama, resolusi 1080p, presetnya paling tinggi rata kanan ya. FPS yang didapatkan 180-an. Pengguna GPU di sini udah 97%-an dengan konsumsi watt rata-rata 210 watt. Nah, kalian bisa lihat ya tuh ya. Lalu di sini saya naikkan juga resolusi di 1440p. Masih tangguh ternyata si GPU ini ya. Tetap adem untuk suhunya. FPS rata-rata ya turun juga ya di 130 FPS-an. Ya ini masih tinggi lah FPS-nya ya. Terus untuk suhu GPU kayaknya masih terlihat adem-adem aja di 67 derajat Celciusan ya. Ini cukup terbantu mungkin ya dengan airflow dari si casingnya. Intake-nya tuh kan dari bawah, dipasang satu fan ya. Ini bisa menjaga GPU jauh lebih adem berarti ya. Mantap nih casingnya, sip lah ya. Selanjutnya game ketiga Horizon Zero Dawn ya. Ini resolusi masih 1080p, penggunaan GPU di 90%-an dan CPU di 60%-an. Suhu kedua komponen ini hampir sama ya, deket-deket ke 70 derajat Celciusan. Dan di akhir, nah ini average-nya mendapatkan 123 FPS. Lalu ketika di resolusi 1440p, usage-nya ini semakin kesiksa banget ya untuk GPU ya. 99% itu ya, jarang banget turunnya. Namun lagi-lagi suhu masih tetap adem. Tuh gitu kan, nggak nyentuh 70 derajat Celcius malahan ya. Tapi ya wajar lah ya, resolusi 1440p, kinerja GPU makin berat. Dan akhirnya average yang didapat 100 fps. Ya turun sih, tapi kan detail gambar di resolusi 1440p semakin bagus ya. Tapi untuk suhu GPU masih adem, mantap lah ya. Lanjut game keempat, di sini ada RDR 2. Ini game lumayan cukup berat. Saya tes langsung resolusi 1440p aja ya. Penggunaan GPU udah 98%-an dan lagi-lagi suhu GPU masih di bawah 70 derajat Celcius. Rata-rata untuk gamenya mendapatkan 89 fps. Terus untuk keseluruhan watt PC ini kalian bisa simak biasanya di pojok kanan. Cukup tinggi juga untuk watt PC-nya, tapi kan pakai power supply yang berkualitas. Jadi aliran listrik bakalan tetap stabil. Aman lah ya kalau pakai power supply bagus mah. Terus tes tambahan aja, di sini ada 3D Mark ya. Untuk Fire Strike mendapatkan all score 29.692 poin. Untuk Time Spy di sini mendapatkan all score 12.898 poin. Dan untuk Pot Royal hampir menyentuh 8.000 poin. Ya memang si GPU ini hampir mirip performanya dengan RTX 4060 Ti. Bedanya dari teknologinya aja. RTX 4060 Ti udah mendukung DLSS 3, tapi kalau yang RTX 3070 ini belum ya. Terus tambahan juga ini ada render BMW 27. Di sini menggunakan Ryzen 7 5800X, menyelesaikan waktu sekitar 2 menit 40 detik. Sedangkan ketika menggunakan RTX 3070 hanya 10 detikan aja. Super ngebut ya. Saya tes di sini untuk editing ya menggunakan Premiere Pro 2019 ya. Seperti biasa ini video-video dari Sekilas IT untuk Ryzen 7 5800X ya. Di pengujian timeline backplay-nya wah ini masih lancar lah ya. Karena performanya juga masih siap diandalkan lah untuk editing video YouTube 1080p kayak gini. Terus ketika render kalian lihat bisa ngebut ini malah ya. Terus dipakai live streaming, kalian bisa lihat aja ini di tes live streaming di Facebook ya, main beberapa game, kalian bisa simak aja. FPS-nya tinggi, suhunya seperti apa, bisa perhatikan aja di pojok kiri layar kalian. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa PC 19 jutaan ya, tapi sayangnya masih tetap aja sih mengganjal di hati, kurang sreg gitu ya. Terutama si prosesornya, kenapa sih ya nggak pakai Ryzen 5 7600 aja gitu ya. Ryzen 7 5800X ini menurut saya harganya masih terlalu mahal, kecuali kalau kalian ya memang yang pengen bener-bener bisa overclock si prosesor ini semakin kenceng, ya silahkan aja. Tapi kalau untuk pengguna ya awam gitu ya, pengen prosesor kenceng gitu ya, nggak bisa overclockan, jadi sayang aja gitu si 5800X ini belum bisa dimaksimalkan ya. Harganya juga kenapa nggak turun gitu si 5800X ini jadi harga 3,5 gitu ya, atau 3,4 gitu ya, supaya bersaing dengan adiknya ya Ryzen 5 7600 yang harganya cuma 33, 34 lah paling mahal, terus teknologinya juga baru. Tapi ya alhamdulillah ya untuk performanya tetap nggak mengecewakan ya.
performa prosesor di sini masih siap diandalkan, apalagi di tahun 2023 ini. Kalau nanti ini si PC dipakai 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, saya rasa performanya masih sangat sanggup bisa diandalkan untuk main game ya, untuk editing video sebagai konten kreator misalkan ya, ngedit video YouTube, TikTok, Instagram ya, pakai PC seperti ini masih oke lah ya, masih siap diandalkan. Apalagi RTX 3070 seperti ini juga performanya kalian bisa lihat tadi ya, masih tangguh lah ya. 37 masih bisa game 1080, bahkan 1440p, bahkan 4K juga bisa ya. Di beberapa game yang nggak terlalu berat masih bisa ngejar di resolusi 4K kalau kalian pakai monitor 4K. Terus untuk suhu, nah ini airflow ini ternyata si Montek Sky 2 ini adem banget ya. Airflow-nya mantap sekali ya. Jadi perpaduan intake dari pinggir sama di bawah ini sangat bisa membantu si GPU tetap adem suhunya ya. Kayak tadi itu 70 derajat Celcius juga jarang banget ya. Padahal wattnya bisa nyampe 110 watt gitu ya, panas banget harusnya, tapi ini mantap lah. Untuk prosesor juga karena pakai 360 radiatornya, jadi lumayan terbantu lah, suhunya aman. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya saran dan kritik, silahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau kalian pengen PC-nya, ya nanti boleh cek aja, nanti saya akan jual juga nih di ada komputer ya, kalian bisa cek di sana, ada komponen-komponennya, X-Review, saya jual di sana gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.